Oke, soalnya seperti ini, maka nanti konsep yang akan kita gunakan pertama adalah kita punya identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kemudian kita juga punya, kalau ada aljabar A plus B kuadrat, ini penjabarannya A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian kalau kita punya A plus B, ini bisa difaktorkan ya, menjadi A pangkat sepertiga ditambah B pangkat sepertiga dikali dengan A pangkat 2/3 ditambah dikurang A pangkat sepertiga B pangkat sepertiga ditambah B pangkat 2/3. Nah, ini faktornya. Kenapa kita pakai ini? Karena diketahui di soalnya dia pakai akar pangkat 3. Oke, di sini yang kita asumsikan itu sebagai A-nya adalah sin kuadrat X, B-nya cos kuadrat X nanti ya, menggunakan ketiga rumus ini. Sin kuadrat X ditambah akar pangkat 3 ya, ditambah cos kuadrat X akar pangkat 3, ini kita kuadratkan. Berarti sama dengannya juga akar pangkat 3 dari 2 juga kita kuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruas ya. Nah, dari sifat yang nomor 2 ini, maka kita peroleh A kuadrat, berarti akar dari sin kuadrat X akar pangkat 3 dia kuadrat ya. Nah, ditambah 2AB, berarti 2 dari akar pangkat 3 sin kuadrat X akar pangkat 3 dari cos kuadrat X ya, ditambah akar pangkat 3 dari cos kuadrat X tapi dia kuadrat. Nah, ini sama dengan akar pangkat 3 dari 2 kuadrat ya. Kita bikin seperti ini aja. Oke, ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya kita bisa pakai yang ke 3 ini ya, dengan asumsi A-nya adalah sin kuadrat, B-nya adalah cos kuadrat. Berarti di sini kita bisa tuliskan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, ini akan sama dengan apa? A pangkat sepertiga, berarti akar pangkat 3 dari sin kuadrat X ya, ditambah akar pangkat 3 dari cos kuadrat X dikali dengan A pangkat 2/3, berarti akar pangkat 3 dari sin kuadrat X yang kuadrat ya. Nah, kemudian dikurang akar pangkat 3 dari sin kuadrat X akar pangkat 3 dari cos kuadrat X ditambah akar pangkat 3 dari cos kuadrat X yang kuadrat. Gitu kan? Oke, dari sini kita punya identitas sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Kemudian ini di soal ya, akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan, nah ini untuk penjumlahan akar pangkat 3 dari sin kuadrat dikuadratkan, cos kuadrat dikuadratkan, ini kita ubah ke dalam bentuk ini dikurangi dia ya, karena kan sama ya. Oke, berarti jadinya ini langsung kita ubah, akar pangkat 3 dari 2 dikuadratkan ya, dikurang ini 2 akar pangkat 3 dari sin kuadrat X akar pangkat 3 dari cos kuadrat X. Ini digabungin juga nggak apa-apa harusnya ya. Kemudian dikurang ini ya, belum ditulis, akar pangkat 3 dari sin kuadrat X cos kuadrat X, dimana ini kan sama variabelnya, koefisiennya min 2 sama min 1, berarti bisa dijumlahkan jadi min 3 nantinya. Oke, berarti ini 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 akar pangkat 3 dari 4 aja ya, langsung dikurang ini jadi 3, ini kita jadikan 1 aja, sin kuadrat X cos kuadrat X. Oke,
Nah, ini tinggal kita pindah ruas sebenarnya. Karena tujuan kita itu mencari sin kuadrat 2x. Yang kita tahu identitas dari sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Karena dikuadratkan masing-masing ya kita kuadratkan. Gitu. Jadi tujuan kita itu mencari 4 sin kuadrat x cos kuadrat x. Nah, ini kan sudah mau ketemu ya. Sin kuadrat x cos kuadrat x. Berarti tinggal nantinya kita operasi aljabar biasa ya. Berarti ini kita kalikan ke kanan, ini juga kalikan ke kanan. Jadi berapa nih? Akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4 berarti 8 akar pangkat 3, yaitu 2. Oke, ini berarti dikurang akar pangkat 3 dari 2 dikali 3. 3 kalau kita jadikan akar pangkat 3 itu 27 ya. Nah, ini juga akar pangkat 3 dari sin kuadrat x cos kuadrat x. Nah, ini 1. Oke, berarti bisa kita pindah ruas ke kiri untuk akar pangkat 3 dari 2 kali 27 kali sin kuadrat x cos kuadrat x ya. Nah, ini sama dengan berarti 2 dikurang 1. Oke, berarti sin kuadrat x cos kuadrat x, karena pertanyaan tadi 4 kali ya. Nah, kita pakainya 2 sin kuadratnya aja langsung. 2 kurang 1 1, 1 kita pangkatkan 3, kemudian dibagi dengan 27 ya. Berarti 1/27. Nah, kita ambil ini nilai dari 2 kali sin kuadrat cos kuadratnya 1/27. Artinya kalau 4 itu ya 2 kalinya ya, dari 1/27. Berarti jawabannya adalah 2/27 gitu. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soalnya seperti ini. Sudut A dan B adalah lancip dengan tan A plus B setengah, tan A min B sepertiga. Berapakah nilai tan A? Oke, dari sini kita bisa pakai sifat untuk tangen alfa ditambah beta. Ini adalah tan alfa ditambah tan beta ya, dibagi dengan 1 min tan alfa dikali tan beta. Oke, kita pakai sifat ini. Jadi yang kita asumsikan sebagai alfa itu adalah A plus B langsung. Terus A min B ini kita asumsikan sebagai beta gitu ya. Berarti nanti persamaan yang kita peroleh tangen alfanya A plus B ditambah betanya A min B ya, sama dengan tangen alfa. Berarti tangen alfanya setengah ditambah tangen betanya 1/3 dibagi dengan 1 min tangen alfa setengah dikali tangen beta 1/3. Jadi ini kan B nya jadi habis ya. Jadi kita punya tangen 2A gitu. Nah, kenapa kita bisa pakai trik ini? Karena gini, pertanyaannya itu dalam variabel A, sedangkan di sini kan masih ada B. Jadi gimana caranya kita mau ngilangin B? Ya, kita jumlahkan aja ya. Jadi ini setengah tambah 1/3 itu 5/6 ya, dibagi 1 dikurang setengah kali 1/3 itu 1/6. Jadi ini 5/6 dibagi 5/6 ya, sama dengan 1. Nah, kita punya sudut rangkap dari tangen ya, tangen 2A itu sama dengan 1 ya, berarti kita punya tangen A nya. Nah, gimana berarti? Ya pakai rumus tan 2A sudut rangkap ya. Tan 2A itu sama aja kayak kita pakai rumus ini dengan mengasumsikan alfa dan betanya sama-sama A ya, dua-duanya A, berarti tan A tambah tan A 2 tan A dibagi dengan 1 dikurang tan A dikali tan A, berarti jadi tan kuadrat A gitu. Nah, kita pakai persamaan ini. Diperoleh kan tadi tan 2A nya sama dengan 1, berarti 1 sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, berarti ini kan kita kali ke sini jadi persamaan kuadrat nanti. 1 min tan kuadrat A sama dengan 2 tan A. Nah, ini pindah ruas ke kanan biar sama dengan 0. Tan kuadrat A
ditambah 2 tan A dikurang 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak ada perkalian yang hasilnya negatif 1 kalau dijumlah 2. Berarti ini nggak bisa pakai pemfaktoran. Kita pakainya rumus ABC ya. Tan A sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A, dimana A-nya ini 1 ya, B-nya dia 2, C-nya negatif 1. Berarti jadinya sama dengan min B, berarti negatif 2, plus minus akar B kuadrat, 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya min 1, dibagi dengan 2A, berarti 2 kali 1. Oke, berarti negatif 2 plus minus akar, ini 4 ditambah 4 ya, jadinya 8. 8 itu 4 kali 2, berarti 2 akar 2 ya, ini akar 8 dulu deh, sama dibagi 2 sama dengan negatif 2 ditambah atau dikurang 2 akar 2 ya, 8 itu dibagi 2. Nah, ini bisa kita sama-sama bagi 2 menjadi min 1 plus minus akar 2. Nah, inilah nilai dari tan A. Kalau kita lihat di pilihan gandanya, berarti kita ambil yang akar 2 dikurang 1 ya, di sini yang ada ya. Nah, kalau yang negatif akar 2 dikurang 1 kan nggak ada. Berarti jawabannya yang B. Gitu.